Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ini saya minta waktu sebentar untuk wawancara Pak. Kita buat podcast sama Pak Anji Pak ya. Iya. Sebelumnya saya intro dulu ya, perkenalan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat, perkenalkan saya Ahmad Bulan, izin perkenalan. Ya, pada kesempatan kali ini saya melaksanakan salah satu tugas saya untuk membuat video podcast bersama teman-teman tugas kelompok. Ya, di sini ada Pak Panji selaku tokoh Pak atau gimana? Pengurus saya. Ya, untuk membahas tema kita tentang wawasan kebangsaan, yaitu isu-isu kontemporer. Ya, mungkin ini kita nanti bakal bahas isu-isu kontemporer Pak. Tapi sebelum itu Pak, saya pengen nanya. Kelihatannya Bapak ini masih muda Pak ya? Masih muda saya ya. Tua-tua lebih dikit lah. Muda banget tapi ya tua-tua. Luar biasa dan jadi pengurus masjid Pak. Ya, alhamdulillah rumah saya dekat sini juga. Dekat sini juga? Ya, jadi sekalian sering-sering ke sini kan ya. Alhamdulillah diamanahkan jadi pengurus di sini. Bisa patut untuk anak-anak muda sekarang kan, muda kita jadi pengurus masjid, pahala buat kita. Bisa bersama. Untuk kegiatan sehari-hari Pak, apa aja Pak? Kalau Ya, selain biasanya kalau di masjid sini sih biasanya ada pengajian kita tuh anak-anak kecil ya, biasanya pada salat maghrib sampai ke isya itu biasa kita ngajar lah, ngajar sedikit anak-anak yang siapa yang mau belajar ngaji kita bantu untuk coba sampai mau belajar kita coba ajarkan. Masya Allah, sungguh mulia teman-teman, luar biasa. Maaf Pak ya, nih kita agak bawanya santai Pak. Ya, mau aja kalau saya aman. Baik, mungkin ini kita masuk ke pembahasan intinya Pak, terkait wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Kita bahas tentang isu-isu kontemporer teman-teman. Ini berkaitan tentang narkoba. Menurut Bapak nih, tanggapannya narkoba yang sedang merajalela di Indonesia. Ya, nggak usah jauh-jauh Pak ya, luas Indonesia. Tapi daerah kita sendiri gimana? Ya, Tanggapannya? kalau saya sih melihatnya untuk masalah narkoba ini sebenarnya bukan hanya masalah sekarang. Dari dulu sebenarnya sudah sering, tapi karena sekarang media sangat cepat sekali perubahannya, kita zamannya sudah berarti zaman digital, jadi hal-hal seperti itu tuh mudah untuk masyarakat tahu. Mungkin ya banyak juga yang menyalahgunakan, mungkin mencontoh dari luar atau dari mana, banyak hal ada. Jadi menurut saya itu hal yang sangat berbahaya sih menurut saya untuk generasi muda, apalagi ya kalau yang sudah terjerumus itu sampai jadi generasi tua, dampaknya kan pasti negatifnya, apalagi untuk lingkungan sekitar, bahkan untuk dirinya sendiri negatif. Berarti lebih ke generasi nanti Pak ya? Iya, seperti itu sih. Ya, mungkin narkoba yang salah Pak, tapi yang lebih salah itu penyalahgunaan. Nah, narkoba juga lebih kemanfaat ya. Tapi di Indonesia, khusus di Indonesia masih belum dilegalkan. Iya. Beda kebijakan. Ya, selain narkoba Pak, apakah generasi kita masih bisa diselamatkan Pak? Karena hitung-hitung ini Pak, ini kan erat kaitannya dengan kejahatan proxy war. Mungkin teman-teman tahu kejahatan proxy war, yaitu kejahatan yang pihak ketiga, negara ketiga mungkin yang ingin mengekspansi, tapi dia tidak melakukan agresi secara militer, tapi secara langsung bisa tadi entah memasukkan narkoba, menggulirkan narkoba musuh, bisa nggak Pak? Bisa sih, nggak sih Pak? Kalau pertanyaan bisa atau enggak, sebenarnya jawabannya kalau dari saya pribadi harus bisa. Harus bisa. Ya, jangan sampai kita dengan isu-isu yang tadi sudah Mas Ridwan sebutkan tadi, bagaimana itu bisa jadi dalam narkotik proxy war tadi ya, Mas Ridwan sebutkan. Menurut saya itu kita harus bisa mencegah hal itu masuk ke dalam bangsa kita dan generasi-generasi kita, jangan sampai hal-hal yang bisa merusak generasi kita ke depannya nanti. Bahkan siapa yang akan memimpin negara ini atau bangsa ini kalau bukan dari pemuda-pemudanya? Kalau pemuda-pemuda yang dirusak dengan hal-hal yang negatif ya, salah satunya dari narkoba itu tadi yang
disalahgunakan oleh para pemuda, ya pastinya nanti negara kita mau dibawa kemana, dan pastinya pihak-pihak asing yang sangat mengingat itu justru malah di sana menurut saya. Dan tahu kan menurut saya Ya harus kita harus yakin bahwa kita mampu untuk bisa menolak itu dan menyelamatkan para pemuda-pemuda kita. Sebenarnya itu sih kalau poinnya dari saya. untuk solusi Pak, adakah solusinya Pak? Gimana? Nah, kalau saya lihat sih sebenarnya kalau solusinya sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah saat ini atau hal-hal yang berwenang ya, misalnya polisi, BNN dan yang sebagainya, itu sudah tepat dengan banyaknya percatatan dari jalur-jalur yang sering saya baca itu di media sosial atau di koran atau kabar berita online gitu. Itu ibaratnya pelabuhan, bandara-bandara itu sudah diperketat sebenarnya. Sudah diperketat untuk hal-hal ilegal yang masuk. Nah, jadi itu sebenarnya sudah baik, tapi tinggal bagaimana itu kan untuk skala besarnya, tapi untuk skala kecilnya ya mulai dari pendidikan, dari sekolah atau pendidikan terkecil adalah di rumah sebenarnya, dari keluarga, teman-teman, lingkungan sekitar, orang tua. Itu penting untuk memberitahukan atau menjelaskan bahwa banyak dampak negatifnya dari penyalahgunaan narkoba daripada dampak positifnya. Itu sih menurut saya solusi yang bisa, ya kita harus bisa menguatkan di generasi yang muda ya, mulai dari hal terkecil, tapi juga jangan sampai hal terkecil sudah kita cegah tapi barang tetap masuk. Nah, itulah tugas yang berwenang tadi menurut saya, agar secara pribadi anak-anak kita bisa terjaga kuat, tapi secara alur bahannya itu nggak bisa juga mereka akses walaupun mereka tertarik, tapi kalau nggak ada kan nggak bisa masuk. Benar itu. Ya, mungkin yang saya tangkap lebih ke edukasi Pak ya, terhadap generasi ini, anak-anak muda, ya tunas bangsa untuk anak ini meneruskan generasi kita itu atau gitu ya. Ya saya masih muda sih untuk terusannya. Sama satu Pak, keikut sertaan setiap peran, ya kan? Iya. Dari berbagai pihak. Ya, dari sekarang ini ya. Ya mungkin ini terakhir Pak, saya pengen kita tanggapan Bapak terkait harapan generasi kita Pak, karena ini bisa mungkin dibagikan ke teman-teman sekalian di rumah. Ya. Mungkin untuk teman-teman Mas Ridwan ya, jadi sahabat Mas Ridwan yang nonton video ini, ya sebenarnya kalau saya dari sudut pandang saya pribadi, kita lihatnya adalah dari bagaimana caranya agar harapan saya pertama untuk pihak-pihak yang berwenang adalah jangan sampai hal-hal yang sifatnya urgent seperti ini diselesaikannya dengan cara kita tidak seserius mungkin. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang saya lihat di media, di berita-berita itu hanya bandar-bandar atau kurir-kurir kelas kecil aja yang ditangkap. Nah, harapan saya untuk pihak-pihak yang berwenang bisa langsung mengetahui atau mencabut. Kalau saya mengibaratkan seperti kita ingin membuang satu pohon, jangan hanya batangnya atau daunnya kita potong, tapi langsung kita cabut dari akarnya agar tidak tumbuh lagi. Nah, untuk pemuda-pemudanya, ya di agama manapun pasti kita dilarang untuk berbuat hal yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Tentunya apalagi kita atau saya yang beragama Muslim, apa yang merusak diri kita, apa yang tidak baik dari kita pasti itu diharamkan dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu ya harus kita jauhi untuk hal-hal yang membuat negatif. Perbanyak kegiatan-kegiatan positif. Masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda untuk mengisi masa-masa muda, masa-masa luang kita. Nggak harus kita datang ke masjid atau apa. Aku kan hobi-hobi kalian, misalnya sering main game atau olahraga dan sebagainya, itu nggak masalah asal hal tersebut bisa positif dan tidak berlebihan. Mungkin itu aja untuk generasi muda bisa mengalihkan tadi. Kalau ada niatan-niatan untuk berbuat hal-hal negatif, itu menurut saya harus segera dihilangkan pikiran itu. Karena kalau bukan kalian, kalau bukan kita, siapa lagi nanti yang akan menjadi pemimpin di masa depan untuk memimpin bangsa ini, negara ini, memajukan daerah kita. Apalagi daerah kita sebentar lagi akan menjadi ibu kota negara. Ya, itu benar lagi. Itu
pastinya nanti bakal banyak tantangan buat pemuda kita, apalagi pemuda daerah sini. Ada hal luar yang masuk. Iya, ada hal luar yang berdatangan. Itu sih kalau dari saya. Mungkin itu saja Pak atas waktunya. Saya minta Pak terkait podcast, jadi teman-teman sekalian bisa mendengarkan, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya kita tutup Pak, kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Saya pamit. Terima kasih. Oke. Malam. Ya. Izin dulu Pak ya. Ya, silakan. Terima kasih. Di sini saya sebagai PNS mewawancari Bapak. Sebelum itu apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai Pak? Ya, siap. Terima kasih Bapak ya. Mungkin ini wawancara ini kita akan mewawancari Bapak mengenai bela negara Pak. Nah, untuk bela negara sendiri menurut Bapak sebagai tenaga pengajar itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Bela negara ini menurut saya adalah bagaimana sikap kita sebenarnya untuk kita menjaga negara ini dari HTAG, hambatan, ancaman, gangguan, seperti itu. Nah, dari segala segi, misalkan dari narkoba atau pertahanan keamanan yang kita semua kenal dengan Ipoleksos Budhan Kamnas, ideologi politik, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Nah, demikian. Bagus sekali jawaban Bapak ya. Bapak sudah menjelaskan tentang ATHG tadi, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, Dan gangguan. dan gangguan. Nah, kan ancaman sendiri di Indonesia ini kita tahu sudah banyak ancaman Pak ya. Untuk ancaman yang paling besar itu narkoba Pak. Nah, untuk narkoba sendiri Pak, ancaman narkoba Bapak sebagai tenaga pendidik bagaimana Pak? Ya, narkoba ini adalah suatu ancaman yang sangat serius. Ini sangat mengancam kehidupan anak-anak muda kita. Bahkan saya melihat narkoba ini sudah mulai disasar ke anak-anak. Usaha kami sendiri, kalau di lembaga pendidikan ini sudah ada pelajaran tentang pengetahuan tentang narkoba, bagaimana menjaga narkoba, juga termasuk miras, ya. Itu di pelajaran PJOK tentang kesehatan itu ada pelajaran sendiri tentang bagaimana kita terhindar dari bahaya merokok, miras dan narkoba. Nah, seperti itu mungkin menjadi langkah awal. Setelah itu, ya mudah-mudahan kita berharap dengan pengetahuan yang didapat oleh para siswa ini, ditambah lagi pengawasan dari kita, ini akan sangat membantu untuk kita bisa menyelamatkan atau jangan sampai anak kita menjadi korban dari narkoba itu. Ya, baik sekali Bapak ya jawabannya. Jadi kita sudah mengiris Pak ya pada permasalahan yang ada pada anak-anak didik. Nah, alhamdulillah Bapak sebagai tenaga pendidik ini untuk mencegah terjadinya bahaya seperti narkoba di lingkungan sekolah ini, langkah awal Bapak sebagai guru itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, selain ada usaha kita dari pembelajaran yang ada di kelas, kita juga menyibukkan anak kita ini dengan berbagai macam aktivitas. Di sini kita punya beberapa aktivitas ekstrakurikuler, pencak silat, futsal dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan bisa cukup membuat sibuk anak-anak kita sehingga tidak tergoda untuk hal-hal yang di luar seperti narkoba itu. Nah, juga kita bekerja sama ya, para guru, bagaimana kita mengawasi anak kita, juga bekerja sama juga dengan pihak orang tua. Nah, ini penting karena bagaimanapun orang tua ini perannya tentu lebih besar daripada guru di sekolah.
mereka punya lebih banyak waktu bersama orang tua daripada dulunya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nah, Bapak tadi sudah menjelaskan bagaimana cara mencegahnya dengan cara menyibukkan anak dengan kegiatan ekstrakurikuler dan juga bekerja sama dengan orang tua. Nah, misalnya nih Pak, ada anak didik Bapak yang sudah terjerumus dengan narkoba ini, bagaimana tindakan Bapak sebagai pengajar untuk menyadarkan anak tersebut, Pak? Mungkin bisa dijawab, Pak. Ya, seandainya, alhamdulillah kalau sampai sekarang tidak ada. Nah, kalau seandainya terjadi pun tentu kita sudah selalu punya langkah-langkah. Pertama, kita bekerjasama dulu dengan pihak sekolah. Ya. Di sini para guru, terus komite sekolah yang itu adalah termasuk orang tua juga. Ini sudah anak ini sudah terkena kasus. Bagaimana penanganan kita? Nah ini tentu saja sebelum dibawa keluar, misalnya di rehabilitasi, tentu saja kita sama-sama melihat dulu bahwa narkoba ini sangat serius masalahnya. Jadi harus ada kesamaan pandang antara guru dan orang tua. Nah setelah itu kalau dinyatakan memang kita harus melakukan lebih langkahnya seperti rehabilitasi, nah, tentu saja kita akan mendukung dan kita sangat mengawasi proses itu, sehingga mudah-mudahan anak yang sudah terjerumus tadi bisa kembali ke jalan yang benar, sehingga tidak, bahkan kita tidak sampai menulari anak lain seperti pemikirannya narkoba itu asyik, gaul segala macam. Nah seperti itu tentu ya kita harus mengawasi proses itu. Ya, jawaban yang sangat bagus Pak ya. Nah mungkin kita cukupkan sampai saja wawancaranya Pak. Nah sebelum saya tutupnya, mungkin ada sedikit ya saya rangkum dari jawaban Bapak itu. Yang pertama, bela negara sendiri menurut Bapak adalah tindakan untuk membela negara dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan ya. Lalu pendapat Bapak tentang narkoba adalah narkoba itu adalah barang yang berbahaya, apalagi di dunia pendidikan seperti Bapak, karena dapat menghancurkan masa-masa muda anak-anak dan menghancurkan masa depan juga. Ya. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu bisa dilakukan tindakan ekstrakurikuler dan juga bekerjasama dengan orang tua saling mengawasi anak tersebut ya. Dan apabila yang sampai ada didik yang terjadi seperti itu, kita harus menyamakan persepsi kita mengenai narkoba dan bekerja sama dengan orang tua. Apabila membutuhkan tindakan yang lebih lanjut, maka bisa dimasukkan ke rehabilitasi, dan sekolah pasti sangat mendukung itu Pak ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya rangkum dari jawaban Bapak yang bagus sekali, dan sudah terima kasih juga Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya dan juga kami Pak. Nah untuk kedepannya semoga rezeki Bapak lancar dan juga sekolah Bapak ini juga semakin bagus ke depannya. Ya, amin. Terima kasih Pak sekali lagi, selamat malam. Saya sendiri Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Alifat Tani Mujang. Saat ini saya sedang bersama saudara saya Akbar, yaitu seorang mahasiswa di Universitas 17 Agustus Samarinda. Kita akan bertanya pada Mas Akbar. Oke Mas Akbar, saya punya pertanyaan nih. Menurut Anda gimana tentang kasus maraknya narkoba di Indonesia? Silakan. Ya, mungkin pandangan saya tentang maraknya kasus narkoba itu sudah sangat banyak Pak ya. Karena juga di lingkungan sekitar saya juga, di lingkungan bekerja, di lingkungan rumah mungkin ada sebagian yang menjadi korban, dan itu juga sangat membahayakan dan mengancam juga kita dan keluarga kita sehari-hari. Oke, ada saran nggak tentang tindakan
untuk mencegah maraknya narkoba di Indonesia? Silakan. Karena hal ini juga sudah sifatnya marak Pak ya kan. Menurut saya cara pencegahannya itu dimulai dari dasar Pak. Semisal contohnya edukasi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, kampus, dan juga lingkup RT RW atau sebagainya, mengedukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian hal kedua selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu mungkin mendekatkan diri kepada keluarga, pada agama, karena kedua hal itu bisa membentengi kita dari hal-hal negatif, salah satunya narkoba ini. Kemudian mungkin yang terakhir dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti berolahraga atau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya positif seperti gotong royong, saling bantu-membantu dan berkumpul dengan orang-orang yang sifatnya positif agar kita terjauh dari lingkungan atau lingkup yang negatif agar tidak terkena dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba mungkin gitu. Oke, terakhir nih pertanyaan saya, ada pesan-pesan nggak untuk anak milenial nih biar terhindar dari narkoba ini? Silakan. Untuk generasi muda, jauhi narkoba, rajin berolahraga. Oke, terima kasih Saudara Akbar atas pendapatnya. Kita akhiri percakapan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang didapatkan dari berbagai wawancara di atas adalah yang pertama bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang harus dimusnahkan dari Indonesia. Sebagaimana pemerintah juga terus melawan narkoba dan didapatkan bahwa saran-saran dari berbagai narasumber juga sangat baik. Seperti pertama, pemerintah perlu melakukan adanya penutupan atau pengetatan pemeriksaan pada daerah-daerah tertentu yang cukup rawan, seperti contohnya daerah bandara dan juga pelabuhan. Lalu juga harus ada sinergisitas antara orang tua dan pihak pemerintah dan pihak sekolah untuk bersama-sama mengawasi anak-anak dan remaja yang notabene sebagai tunas bangsa kita yang akan melanjutkan perjuangan kita. Nah, lalu agar kita tetap bisa terjaga dan terhindar dari narkoba dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti berolahraga, belajar, dan mencari hal-hal baru. Lalu juga bisa melakukan mengikuti seminar-seminar anti narkoba yang dimana kita juga bisa meningkatkan kejiwaan bela negara kita. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya dapatkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.